Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Bukit Pratita dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Yang pertama, apa sih itu toksikologi? Toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Asas-asas umum toksikologi dibagi menjadi 4, yaitu pertama kondisi efek toksik, kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang terakhir sifat efek toksik. Kondisi efek toksik yang pertama, kondisi paparan zat kimia dapat berupa jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, zat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan yang bersifat akut atau kronis. Yang kedua, kondisi subjek atau makhluk hidup. Yang pertama, keadaan fisiologi bisa berupa berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan penyongsong lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetik, dan jenis kelamin. Yang kedua, keadaan patologi berupa penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Selanjutnya, mekanisme efek toksik. Yang pertama, mekanisme toksik intrasel, yaitu toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolit dengan reseptornya. Yang kedua, mekanisme toksik ekstrasel, yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misal, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang pertama, perubahan biokimia. Wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalik atau reversibel. Misal terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan hormonal. Yang kedua, perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel, misal terjadinya anoksia, gangguan pernafasan, gangguan SSP, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, atau hipohipertermi. Yang ketiga, perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural. Dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, inflamasi. Yang selanjutnya, sifat efek toksik. Sifat efek toksik ada 2 jenis, yaitu reversibel terbalikan atau irreversibel tak terbalikan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Toksikologi Forensik dalam Mengungkap Kasus Keracunan dan Pencemaran Lingkungan. Abstrak: di Indonesia ada banyak kasus keracunan dan pencemaran lingkungan yang sulit untuk diungkapkan. Sebagian besar karena tidak cukup data yang diperlukan untuk membuktikan penyebab kasus, yaitu buyat kasus keracunan warga di Magelang, serta kematian Munir, aktivis hak asasi manusia.
dan keracunan makanan yang sering terjadi di Indonesia. Melalui toksikologi forensik, mekanisme dan zat beracun dalam organisme hidup dan nasib lingkungannya bisa dipahami dan mempermudah penyelidikan serta penyebab utama keracunan atau polusi bisa terjadi disimpulkan. Melalui teknik biomarker, kita bisa menggambarkan paparan zat beracun bagi seseorang, populasi atau spesies di lingkungan, dan juga bisa menggambarkan aspek hukum dihasilkan dari investigasi toksikologi. Yang selanjutnya, pendahuluan. Banyak kasus keracunan dan pencemaran lingkungan yang sulit terungkap, yang umumnya disebabkan karena seringkali data yang diperlukan tidak cukup untuk dapat membuktikan penyebabnya, seperti kasus Buyat, kasus keracunan di Magelang, kasus kematian aktivis HAM Munir, dan kasus keracunan makanan yang seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kurangnya pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk dapat membuat suatu kesimpulan mengenai kasus terkait keracunan dan pencemaran lingkungan menjadikan strategi pengumpulan data-data yang diperlukan seringkali tidak tepat. Peran dari toksikologi forensik. Toksikologi forensik adalah penerapan toksikologi untuk membantu investigasi media legal dalam kasus kematian, keracunan maupun penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini, toksikologi mencakup pula disiplin ilmu lain seperti kimia analitik, farmakologi, biokimia, dan kimia kedokteran. Yang menjadi perhatian utama dalam toksikologi forensik bukanlah keluaran aspek hukum dari investigasi secara toksikologi, namun mengenai teknologi dan teknik dalam memperoleh serta menginterpretasi hasil seperti pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel, dan metode analisa. Interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul serta bukti-bukti lain yang tersedia. Di sini ada contoh zat-zat toksik dan gejalanya. Yang pertama, zat toksik asam seperti nitrat, hidroklorat, sulfat. Gejalanya seperti luka bakar pada kulit, mulut, hidung, membran mukosa. Yang kedua, aniline. Gejalanya seperti kulit muka dan leher menghitam. Serta arsen, gejalanya diare parah. Dan selanjutnya zat toksik atropin, gejalanya pelebaran pupil mata. Yang selanjutnya zat toksik basa, kalium hidroksida, gejalanya luka bakar pada kulit, mulut, hidung, membran mukosa. Asam karbolat atau fenol lainnya, gejalanya bau disinfektan. Zat toksik pada karbon monoksida, gejalanya kulit berwarna merah terang. Zat toksik pada cyanida, gejalanya kematian cepat, kulit memerah. Zat toksik pada keracunan makanan, gejalanya muntah dan nyeri perut. Zat toksik pada senyawa logam, gejalanya diare, muntah, dan nyeri perut. Zat toksik pada nikotin, gejalanya kejang. Zat toksik pada asam oksalat, gejalanya berupa bau bawang putih. Zat toksik pada natrium fluorida, gejalanya berupa kejang. Dan zat toksik setrinikin, gejalanya kejang, muka dan leher menghitam. Di sini saya akan menjelaskan paparan zat toksik langsung dan tidak langsung di lingkungan. Bahan beracun dan berbahaya berkontak langsung dengan manusia merupakan zat toksik langsung, sedangkan zat toksik yang tidak langsung dapat melalui udara, air, dan tanah, serta juga tanaman dan hewan yang dikonsumsi manusia.
Dari kesimpulan review jurnal, toksikologi forensik merupakan ilmu investigasi kasus atau pencarian bukti masalah keracunan. Lebih jauh, toksikologi forensik merupakan bagian ilmu toksikologi modern dalam mengkaji perilaku zat racun dan keberadaan zat racun dalam sistem makhluk hidup serta perilaku dalam lingkungan. Biomonitoring merupakan salah satu cabang ilmu yang mendukung investigasi bukti-bukti ilmiah dalam toksikologi forensik. Yang menjadi perhatian utama toksikologi forensik adalah pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel, dan metode analisa. Interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul serta bukti-bukti lain yang tersedia. Dengan pemahaman toksikologi dan dukungan disiplin ilmu yang terkait, maka dapat diambil strategi atau langkah yang tepat diperlakukan agar dapat membuat suatu kesimpulan mengenai kasus terkait keracunan dan pencemaran lingkungan.